الرحيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ثم قست قلوبكم nuli dadi atos apa qulubukum apa pira-pira ati sira kabeh Bani Israil ayyuhal yahud wahai bangsa Yahudi salabat atos apa qulubukum an qabulil haqqi sangkon rima perkara sing hak min ba'di dzalikal madhkuri sangka sause mengkono-mengkono yang telah disebutkan tadi min ihya'il qatil yaitu menghidupkan orang yang telah terbunuh wa malan perkara qablahu sebelum ihya'il qatil minal ayati sangka pira-pira ayat fahiya mangko tawi qulubukum iku kal hijarati iku kaya batu fil qaswati ing dalam atas au asyaddu qaswah utawa luwe banget apane qaswatan apane atase minha ketimbang al hijarah wa inna minal hijarati lan sak temene iku diantara batu lama yakti ono perkara ada batu ya tafajjaru ingkang memancar minhu sangka ma al anharu apa pira-pira kali mata air kali wa inna minha lan iku setengah sangking al hijarah lama yakti ono perkara ada sesuatu ya syaqaqu ingkang pecah sentet terbelah fihi ku ing dalam mengkono kalimat ya syaqaqu idghamu ta'i utawi mengidghamkan ta fil asli di dalam asalnya fisyini ing dalam sin asalnya ya tasyaqqaqu taknya diganti sin lalu diidghamkan di sin menjadi ya syaqaqu ya tasyaqqaqu menjadi yasyaqqaqu setelah pecah sentet fayakhruju mongko keluar minhu sangka ma apa alma'u apa banyu lalu keluar air mengalir meski tidak memancar wa inna minha lan sak temene itu diantara al hijarah lama yaktine ono batu yahbitu ingkang jatuh apa ma manane jatuh ayan zilu tegese temurun apa ma min ulwin sangka atas ila asfala marang yang lebih rendah min khasyatillahi krana wedi kepada Allah Subhanahu wa taala wa qulubukum sementara hati kalian
hati-hati kalian iku la tata'atharu, tidak menerima pengaruh apa qulubukum, saking atose, enggak ada pengaruhnya hal-hal kepadanya. Wala talinu, kan lan ora dadi lemes apa qulubukum, wala takhsha'u, dan tidak khusyuk apa qulubukum. Wa mallahu, lan ora ana utawi Allah iku bighafilin, iku kelawan zat ingkang lupa, lengah lupa amma sangka perkara ta'maluna ingkang nglakoni sapa sira kabeh. Wa inna ma yuakhirukum, lan angin pemestine ngunduraken sapa Allah kum ing sira kabeh le waktiku marang waktu sira kabeh, pada waktunya diundur hingga pada waktunya, bukan dilupakan, bukan ya. Wa fi qira'atin, dalam siji qira'ah bitahtaniyati, kelawan huruf yang diberi titik bawah, amma ya'malun, bukan ta'malun. Wa fi lan iku ing dalam ya'malun iltifatun, utawi iltifat, mengalihkan anil khitabi, dari khitab menuju ke ghaib ya. Thumma qasat qulubukum ya. Ayat ini cerita tentang hasil dari perjalanan jauh wahyu Allah, mukjizat Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Sudah diberi mukjizat yang luar biasa. Ada orang mati diceplekno sapi bisa hidup, itu kan keajaiban yang luar biasa itu. Kalau kita tahu itu sudah pasti nengati kayak piye gitu ya. Sudah pasti takut, pasti apa gitu ya. Tapi ya ini enggak ada pengaruhnya sama sekali gitu ya. Sebelumnya juga berbagai mukjizat, ada batu dipukul pakai tongkat bisa mengeluarkan air ya. Kemudian apalagi ya, banyak sekali mukjizat ya. Tiba-tiba saja di padang pasir ada al-mannu, tiba-tiba ada as-salwa, mukjizat ya. Ketika mau di biat untuk percaya kepada Nabi Musa, Allah kepingin mereka itu tunduk benar kepada Nabi Musa, sampai gunung itu diangkat menurut sebuah pemahaman. Ada yang mengatakan tidak diangkat tetapi seperti runtuh sehingga mengeluarkan banyak debu, langit menjadi gelap. Tetapi hasilnya itu thumma qasat qulubukum, kemudian menjadi qasat. Sidik-sidik jaluk donga, sidik-sidik jaluk apa? Donga. Ini orang Bani Israel, namanya qaswah. Qaswah itu ibarat dari tidak bisa berubah, itu qasat. Tidak menerima pengaruh saking atose, namanya qasah ya. Tidak bisa, hatinya enggak lemes melihat sesuatu pemandangan yang seharusnya membawa hati ini menjadi banyak pengaruhnya ya, tapi sama sekali tidak terpengaruh dengan itu semua. Tetap aja kalau sama Musa ini bantah aja. Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalik, maka disebut fahiya kal hijar, seperti batu, membatu. Allah menyampaikan tidak hanya itu, au asyaddu qaswah, bahkan sebetulnya itu lebih keras lagi daripada batu. Kalau batu masih mending, ada tanda-tanda kuat bahwa batu itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Batu kalau di bawahnya ada air ya, sifat air itu kan turun, tidak ada air itu yang naik ya. Air itu pasti apa? Turun gitu. Jadi dia punya daya turun yang kuat sekali. Tetapi jika ada satu hal, ada alam di bawahnya yang memaksa air untuk naik karena terlalu penuh, ada dorongan yang luar biasa dari bawah, meski di atasnya itu batu, itu bisa kalah batu itu sama air.
Berarti ada tanda-tanda bahwa batu itu sebetulnya yang enggak keras-keras amat ya. Bahkan yang namanya pancaran air sumber yang keras itu dari batu, dari tanah-tanah yang bebatuan. Ya kalau kita melihat di gunung-gunung di sekeliling sini ini, gunung-gunung batu itu justru banyak mengeluarkan air. Di Ngelirip, di mana itu, yang airnya banyak sekali, itu justru pasti dari gunung yang bebatuan. Nama yatafajjaru minhu al-anhar. Karena air yang mestinya itu punya tabiat untuk turun ke bawah, tetapi di bawah itu ada dorongan untuk mengeluarkan air dengan kuat, sehingga bisa memancarkan air, dan itu dari batu. Lama yatafajjaru minhu al-anhar. Ada yang mengatakan yang mengeluarkan batu itu adalah batunya Musa, ya, karena idrib bi'asaka al-hajar, ya, batu yang tidak apa-apa, ada apanya ini dipukul sama Nabi Musa bisa mengeluarkan air, ya, tafajjaru minhul anhar. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma'. Dan di antara batu itu ada yang pecah lalu mengeluarkan air, tapi tidak sempat untuk memancar, hanya sekedar mengalir begitu saja. Ya, sebagian air dari tanah itu ada yang memancar kuat sehingga seperti mata air yang benar-benar ini, ya kan, dari bumi, bisa hangat, bisa ini, ya. Tapi ada juga yang sekedar adalah airnya keluar merembes-merembes gitu, namanya syaqqaqu fayakhruju minhul ma'. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Di antara batu-batu itu memang ada yang turun terus karena saking takut kepada Allah, karena ada daya, kalau sekarang ya ada gravitasi dan lain sebagainya, sehingga batu itu turun ke bumi. Lama yahbitu min khasyatillah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ghafil itu bukan maknanya bukan lupa, ya. Kalau orang sering maknanya ghafilin, orang lupa, sebenarnya enggak, ya. Kalau terjemahan Kemenak itu lengah, tidak sadar, ya, bukan asalnya ingat menjadi lupa, ya, tapi tidak, ya, mughaffal, gampang dibujuk, gampang ditipu, itu namanya mughaffal. Ya, ketika Allah tidak menyiksa bangsa Yahudi lalu tetap diberi kenikmatan, itu bukan karena lengah, bukan karena Allah itu mudah ditipu, bukan, semuanya dicatat, tetapi diundur sampai pada waktunya. Tapi itu tidak dilupakan begitu saja, pasti ada balasannya. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Orang Yahudi ini, afatatma'una ay yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah. Ini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Karena Kanjeng Nabi ketika berada di Madinah ini kepingin bangsa Yahudi ini iman. Ada beberapa penafsiran kenapa Kanjeng Nabi kepingin bangsa Yahudi ini masuk Islam. Sampai ada hadis, kalau 10 saja bangsa Yahudi ini ada yang Islam, maka semuanya nanti akan Islam. 10 saja, kata Kanjeng Nabi. Afatatma'una ay yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah. Nata padha berharap sapa sira kabeh ayyuhal mu'minuna, wahai orang-orang yang beriman, an yu'minu ing arep ento iman sapa al-yahud, ay al-yahudu tegese al-yahud, lakum marang sira kabeh. Waqad kana lan yakti teman-teman ono sapa fariqun, sapa sekelompok, ay taifatun tegese sekelompok minhum sangka al-yahud, ahbaruhum, yaitu ulama-ulamanya al-yahud, iku yasma'una padha mendengarkan sapa fariq kalamallahi ing dawuh-dawuh Gusti Allah fit Taurat, di dalam Taurat.
Tsumma yuharrifunahu nuli mengubah sapa al-yahud hu ing mengkono kalam Allah ay yughayyirunahu. Harf itu maknanya di pinggir, itu harf ya. Meminggirkannya, maksudnya berada di jalur pinggir, tidak ditempatkan di tengah, jalur yang lurus diletakkan di pinggir. Sudah tidak lagi berada di jalur yang lurus. Kalimat kalam ucapan Allah tidak lagi ditempatkan pada jalurnya, artinya sudah diubah gitu maksudnya ya harifunahu, mengubah, maknanya kemudian yughayyirunahu, tapi makna dasar yuharrif itu bukan kok diubah tetapi diletakkan di pinggir. Hu ing mengkono kalam Allah min ba'di ma qaluhu sangka sawise uliya mahami sapa Bani Israil hu ing mengkono kalam Allah. Maksudnya apa min ba'di ma qalu? Itu sengaja. Karena ada orang itu mengubah tanpa sengaja. Karena enggak paham. Ya nek cara hadis jenenge soduk. Cara pelajaran takhrij. Dia jujur. Tapi ketika menyampaikan itu bukan bermaksud berbohong, bukan. Jadi ketika mengabarkan sesuatu ternyata keliru itu tidak maksudnya tidak berbohong, tapi memang pahamannya yang salah. Rumah saku ngene, makanya tak kabar dong ngene gitu ya. Padahal sebenarnya bukan B tapi A. Tapi dikabarkan B bukan karena bermaksud bohong, tapi dia itu salah. Ya ngaji gini ya kan. Setelah ngaji terus keluar kemana-mana cerita itu ternyata keliru, tapi bukan bermaksud bohong, tapi berarti saya yang salah paham ya kan, bukan bermaksud bohong. Kalau ini ndak min ba'di ma aqaluhu, memang paham tapi dikabarkan lain, min ba'di ma aqaluhu namanya ini. Ai fahimu tegese sawise memahami sapa mengkono Bani Israil atau ahbaruhum hu ing mengkono kalam Allah. Wa hum utaib fariqun tadi iku ya'lamuna ngerti. Dia tahu annahum ing sak temene mengkono fariqun iku muftaruna iku agawe-agawe. Melakukan sesuatu, mengabarkan sesuatu yang tidak terjadi. Sadar betul dan dia tahu. Wal hamzatu ta hamzah iku lil ingkari krana kanggo ingkar. Ai la tatma'u tegese aja tomak sapa sira kabeh. Falahum mongko iku Bani Israil sabiqatun utahi pengalaman, punya presiden. Fil kufri ing dalam kufur, punya track record yang tidak baik. Jadi kalau kamu mengajak lalu tidak mau itu yang jangan heran, jangan berharap banyak, itu punya track record yang buruk. Yahudi itu sabiqatun bil kufri, dalam kekufuran. Masya Allah, ini bangsa Yahudi ya, punya track record kekufuran. Tidak hanya sekedar menyalahi syariat, tapi menyalahi tauhid, menyalahi tauhid mereka ini. Keluar dari Mesir sudah diberi mukjizat yang sebegitu besar. Begitu melihat ada orang yang menyembah terhadap berhala, ij'al lana alihah kama lahum alihah. Mbok yo aku iki ndek pangeran kaya ngono cah persis penak ngono kon ketok ngono. Padahal sabiqatun fil kufur. Ditinggal Nabi Musa, ada seseorang namanya Musa As-Samiri. Ngujuk-ngujui untuk nyembah pedet, ya mau nyembah pedet. Ini kan satu kekufuran. Maka kalau kemudian Muhammad berharap banyak, sahabat-sahabatnya Kanjeng Nabi juga berharap banyak, di antara mereka ini ada yang mau iman karena di dalam kitabnya sudah ada petunjuknya, mereka juga sudah lebih mengenal tauhid sebelum orang Arab. Ini berharap banyak atas hal demikian, ini lalu diberi peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan terlalu berharap kepada mereka. Mereka ini punya
track record, punya presiden yang tidak baik ketika diajak untuk iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza laqul lan dalam nalikane ketemu sapa Bani Israil. Ai munafiqu al-Yahudi, tegese pira-pira munafiknya bangsa Yahudi. Di Madinah ada yang munafik, dari Yahudi ada. Ya, munafik ada. Alladzina ing wake amanu ingkang iman sapa alladzina. Jika mereka ketemu alladzina amanu, murid-muridnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalu mongko padha ngucap sapa mengkono munafiqul yahud, amanna iman kita bi anna Muhammadan, bahwa sesungguhnya Muhammad nabiyun itu seorang nabi. Wa huwa utai Muhammad iku al mubasysyaru bihi, seseorang yang dikabarkan sapa bihi kelawan al fi kitabina, di dalam kitab kita, yaitu kitab Taurat. Wa idza khala ba'dhum ila ba'din qalu, ini cerita tentang sebagian orang Yahudi, yaitu yang munafik. Menurut ini juga sebagian ini tidak munafik sebetulnya, tetapi hanya tapi namanya munafik juga, ya kan? Hanya karena tidak ingin mendengarkan lebih lanjut tentang sindiran-sindiran Al-Quran. Jadi ketika diajak untuk iman itu pura-pura iman, karena tidak mau mendengarkan sindiran Al-Quran. Sudah nggak usah dibacakan terus-menerus, saya ini sudah iman. Itu maksudnya kan, ketika dibacakan Al-Quran, surat Al-Baqarah, surat Al-Munafikun gitu, ini ada ini, sudah, saya itu sudah iman, jadi kamu nggak usah baca-baca kayak gitu, ya. Ini orang-orang munafik dari kalangan al-Yahud. Wa idza khala, nalikane kembali, roja dikse kembali. Khala itu maknanya nyepi, ya, khala. Tapi kalau kalimat khala itu mutaaddinya tidak pakai ila. Khala itu ya bi, bukan ila. Ya, khala itu bi, siapa, itu artinya saya menyendiri dengan dia, bukan ilah. Tapi di sini wa idza khala, nalikane nyepi sapa ba'dum sebagian al-yahud ila ba'din, bukan bi ba'din tetapi ila ba'din. Maka kemudian di sini ditafsiri ai roja'a, kembali. Artinya sebetulnya nek cara nahwune, ya kan, itu sebetulnya ingin menyampaikan dua fi'il, ingin menyampaikan apa? Dua fi'il, yang satu disorihkan fi'ilnya yaitu khala, yang satu disimpan fi'ilnya tetapi diberi isyarat dengan isim isyarahnya. Jadi kalimat khala itu maknanya bukan roja'a, tetapi sebenarnya menyimpan makna roja'a. Jadi menyampaikan dua fi'il, tetapi yang disebut satu fi'il, sementara yang disimpan itu ditunjukkan dengan huruf jar. Jadi yang zahir baknya dibuang, tapi yang disimpan huruf jarnya disampaikan. Jadi ini wa idza khala ba'duhum ila ba'din. Kalau khala mestinya apa? Bi, ya, kayak surat, kayak apa namanya? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu apa? Ilaiha. Sakana itu ndak ada, sakana kok ilah itu ndak ada. Sakana itu ya fi. Tapi litaskunu ilaiha gitu. Ingin menyampaikan dua fi'il, sakana dengan mala. Makanya dalam tafsir kadang-kadang ditafsir litaskunu maknanya ai litamilu. Karena kalau sakana tidak ilah. Sakana itu apa? Fi, sakana fil baiti. Tapi kok sakana, kok apa? Ilah. Nah, itu kalau dalam nahwunya itu ingin menyampaikan dua fi'il, tapi yang disebut satu fi'il, yang tidak disampaikan diberi isyarat dengan huruf jar.
Kayak begini nih. Wa idza khala ba'duhum ila ba'din. Ingin menyampaikan bahwa itu tidak hanya sekedar menyendiri, itu memang rumahnya, memang kembali dia itu. Habitatnya itu ke sana. Karena kalau kalimatnya hanya khala, itu artinya hanya sementara. Tapi tidak menunjukkan dengan sharih bahwa itu habitatnya. Tapi kalau menggunakan kalimat ila, itu menunjukkan memang habitatnya di sana, dia itu kembali. Kalau pergi ke orang mukmin itu hanya sementara. Tapi habitatnya di sini. Hanya pakai ila, ini telah kembali di rumahnya. Nah, kalau sudah kembali di rumahnya, enggak ada yang melihat lagi, hanya kelompoknya tok, maka kelihatan kenyataannya, hakikatnya kelihatan, aslinya kelihatan. Wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu. Ini sudah kelihatan aslinya, karena sudah tidak lagi perlu bersembunyi. Qalu mongko padha ngucap sapa mengkono munafiqul yahud ay ru'asauhum, tegese pimpinan-pimpinane al-yahud, alladzina kang lam yunafiku engkang ora munafik sapa alladzina liman marang wong nafaqo engkang munafik sapa man. Wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu, ngucap sapa al-yahud, pimpinannya ngucap nenggone orang-orang munafik, ngucap ngeten, atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum, ana ta nyritakaken sapa sira kabeh hum ing mengkono orang-orang mukminin, al-mukminina tegese pira-pira wong sing iman, bima klan perkara fataha ingkang buka sapa Allah alaikum ing atase sira kabeh, arrafa tegese meruaken sapa Allah kum ing sira kabeh fit Taurat ing dalam Taurat, min na'ti Muhammadin sangka sifate Muhammad, liyuhajjukum supaya berhujjah sapa al-mukminun kum ing sira kabeh, liyukhasimukum tegese supaya madoni mengalahkan berdebat sapa al-mukminun kum ing sira kabeh. Wallamu tawillam iku lisairurati krana kanggo sairurah. Sairurah itu akhir dari sebuah pekerjaan meski tidak disengaja. Namanya li as-sairurah lil aqibah, itu mirip-mirip ya. Bihi kelawan mengkono ma inda rabbikum ing dalam sandinge pangeran sira kabeh fil akhirati ing dalam akhirat. Wa yuqimu lan jumenengaken sapa mengkono al mukminun alaikum ing atase sira kabeh al hujjata ing hujjah fi tarki tibaihi ing dalam ninggal mengikuti Muhammad, ma'a ilmikum sertane ngertine sira kabeh bisidkihi kelawan benere Kanjeng Nabi Muhammad. Afala taqiluna, ana ta mongko padha ora duweni akal sapa sira kabeh, ana ta mongko ora ngerti sapa sira kabeh, annahum ing sa'tamani al-mu'minun iku yuhajjunakum iku berhujjah sapa al-mu'minun kum ing sira kabeh idza haddatsumuhum nalikane nyeritani sapa sira kabeh hum ing mengkono al-mu'minun, fatantahu mongko padha mendo sapa sira kabeh tidak mengulangi lagi. Jadi ketika ini kan sebelumnya Al-Qur'an itu kayak menelanjangi, ya kan? Al-Qur'an itu kayak apa? Menelanjangi orang-orang Bani Israel. Apa saja diceritakan dalam Al-Qur'an ini, mulai dari perjalanan keluar dari Mesir, ya kan? Sebelumnya juga sudah diceritakan ketika berada di Mesir. Lalu terjadi apa saja ketika di jalan, lalu sampai ketika mau masuk ke Palestina, itu bahkan peristiwa yang tidak ada dalam Taurat, peristiwa yang terjadi setelah Nabi Daud alaihissalam, yaitu peristiwa tentang kunu qiradatan khasi'in. Itu kok
diceritakan semua, sampai bingung orang-orang Yahudi ini. Sampai orang-orang Yahudi ini saling mencurigai, kok udah ngerti tekan ndi to iku. Begitu mereka kumpul, mesti ono sing bocorno rahasia awak dhewe iki. Ya gitu ya. Atau haditsunahum bima fatahallahu alaikum. Do mencurigai, saling mencurigai sesama teman. Pimpinan-pimpinannya mengintegrasi terhadap orang-orang. Nek munafik kok coba babasen ngono kan. Munafik ya munafik ini ora usah cerita sing aneh-aneh. Nek cerita barang kok Muhammad nang kene bahaya nek mbok critakno. Donyane ya bahaya, akhirate ya bahaya gitu. Lho kok iso sampai ngerti detail tekon ndi iki? Ya cara gampangane ya kan. Awak dhewe ditelanjangi ngene. Kan gak penak kabeh ngomong iki ketemu iki. Sopo sing ngandani? Ngono gampangane ya kan? Atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjikum bi indarakum. Nek munafik ya munafik, ning ora usah kebablasan. Munafik kok bocorno sing ora-ora. Nah gitu ya kan? Saya kok bocorno sing ora-ora. Saweneni karo pimpinane. Afala taqilun. Mbok sing duwe akal sithik ngono lho. Munafik kan afala taqilun. Ini orang-orang munafik. Mesane ya kan ini. Iki dunyane ya ora kepenak ngisine wong Madinah asale ora ngerti nek awak dhewe iki tau mengacaukan Nabi Musa ya kan, tau disenani Gusti Allah, tau dipun sabda dening Gusti Allah kunu qiradatan khasiin. Awak dhewe asale nang gone Madinah merasa menjadi orang mulia, mereka pada hormat kepada kita, tapi gara-gara munafik kebablasan awak dhewe menjadi tidak mulia lagi di depan orang-orang apa? Madinah. Dijawab karo Gusti Allah. Qala ta'ala ngendika sapa Allah taala. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Iku mono ora kok mergo dikabari karo munafik. Ora ana sing munafik kebablasan ora. Ning Gusti Allah pancen ngerti dikandakno karo Kanjeng Nabi Muhammad. Malah nyurigai kancane dhewe. Gak iku gak perlu kancane ngandani gak. Iku Gusti Allah sing apa? Ngerti. Awala ya'lamuna. Ana ta mongko ora ngerti sapa mengkono al-yahud. Al-istifhamu taw istifham iku li takriri krana takrir. Wal wawu taimawu ad-dakhil ingkang malbu alaiha ing atase awala ya'lamun iku lil atfi krana kanggo ataf. Asale wa ala ya'lamun. Wong wawu ataf iku mestine ning Arab, ya kan? Tapi haqqu hamzatil istifham. Hamzah istifham iku hak laha haqqus sadarah. Dia punya hak untuk dia apa? Kedepankan menjadi awala ya'lamun. Lil atfi krana kanggo ataf. Ana ta padha ora ngerti. Anallah ing satene Gusti Allah iku ya'lamu ngerti sapa Allah maing perkara yusirruna ingkang rahasiaken sapa akeh. Wa amalan perkara yu'linuna ingkang mengiklankan sapa akeh. Apa mereka tidak tahu bahwa Allah itu ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Kitab Taurat mana yang diperlihatkan dan kitab Taurat mana yang mereka sembunyikan sehingga hanya diketahui oleh pimpinan-pimpinannya saja. Allah Maha mengetahui. Ayma perkara yukhfuna ingkang nyamaraken sapa al-yahud, pamalan perkara yuzhiruna ingkang memperlihatkan sapa al-yahud. Min zalika sangka mengkono-mengkono ya tadi ya Taurat tadi. Min zalika sangka mengkono-mengkono sifatu Muhammadin, sifat Muhammad wa ghairin liyani dzalik. Selain sifat Muhammad tadi disebutkan banyak sekali ya yang mereka berharap tidak diobral oleh Al-Qur'an gitu ya. Tidak disampaikan dengan vulgar oleh Al-Qur'anul Karim. Fayar'awu mongko kembali
Sapa al yahud an dzalika sangka mengkono-mengkono ketidakimanan ya. Fair'au. Mereka kembali mendo ya irawa itu an dzalika sangka mengkono-mengkono tidak iman, saling mencurigai sesamanya padahal itu Allah Subhanahu wa taala gitu. Jangan mengulangi lagi. Nanti diperlihatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang mereka perlihatkan. Jangan mengulangi untuk menyembunyikan. Jangan mengulangi untuk tidak lagi menyebarkan tidak lagi menyimpan sifatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitabah. Ya, tadi itu cerita tentang ahbarnya, para pimpinan-pimpinannya, ulama-ulamanya. Karena tidak semua orang Yahudi ulama. Ya, tadi ulamanya pada menyimpan berita-beritanya. Ini kan tadi al-ahbar. Sekarang Al-Quran ingin menyampaikan bahwa al-Yahud itu tidak hanya orang pintar. Banyak di antara orang Yahudi itu yang kalangan-kalangan bawah, orang ngerti apa-apa. Wa minhum lan iku setengah saing al-Yahud utawi al-Yahud ummiyuna utawi pira-pira wong sing ummi. Tidak mampu baca, tidak mampu tulis jenenge ummi. Ai awamun tegese pira-pira wong sing awam. Ummi dari kata ummun ibu. Kenapa kok disebut dinisbatkan kepada ibu? Ya seperti saat dilahirkan oleh apa? Ibunya, belum belajar apa-apa. Tidak mampu baca, tidak mampu tulis, itu artinya ummi. Persis seperti ketika dilahirkan oleh ibunya. Di antara orang-orang Yahudi itu ada orang yang sama sekali sebetulnya tidak paham tentang Taurat. Jadi tidak semuanya orang pintar, kan? La ya'lamuna orang ngerti sapa ummi alkitab ing kitab ayat Taurat tegese Taurat. Illa amaniya ay lakin tetapi ngertine hanya amani. Meng angen-angen tok, maknane angen-angen ay akadziba tegese pira-pira kebohongan. Talaqauha. Makanya umniyah itu harapan. Wong Arab itu nek harapan sing aneh-aneh sing susah tercapai namanya umniyah, tapi kalau yang gampang tercapai namanya rojak. Umniyah. Angen-angen tok. Angen-angen itu maknanya bisa dimaknani kebohongan. Karena ketoke nyoto ning ora apa? Nyoto namanya apa kalau enggak bohong ya kan? Membohongi diri sendiri. Wah ngene iki anu ngono penak cah. Ono es enak ya kan? Kan itu kan namanya umniyah. Ono kene nggone kok iso membayangkan durian. Nah, gitu ya misalnya. Ya itu kan namanya apa? Umniyah, membohongi diri sendiri. Makanya kata akadzib di sini dibahasakan dengan apa? Amani, karena enggak nyata. Makanya ini istisnanya disebut istisna mungkotek. Cara nahwune. Istisna mungkota itu kalau dalam Al-Quran, dalam nahwu biasanya kemudian dimaknani dengan lakin. Namanya istisna apa? Mungkotek tidak sejenis dengan yang mustasna minhunya. Mustasna minhunya mana di sini? Alkitabah, pengetahuan kitab. Kalau ini tidak bagian dari kitab. Makanya mungkotek namanya. Mereka tidak mengetahui dari Alkitab. Sama sekali tidak tahu tentang Alkitab kecuali kebohongan-kebohongan. Kebohongan-kebohongan itu bagian dari kitab enggak? Ya enggak dong. Masa Taurat isinya kebohongan kan enggak? Makanya namanya apa? Mungkotek. Ya, kayak iblis, ya kan? Fasajadu illa iblis. Mongko padha sujud sapa para malaikat illa iblis kecuali iblis. Iblis bagian dari malaikat? Tidak, makanya tafsirannya biasanya lakin iblis. Tetapi iblis tidak mau sujud, menunjukkan mungkotek. Tidak bagian dari mustasna minhu.
Ini juga begitu amaniyah itu, mereka tidak mengetahui tentang Alkitab kecuali kebohongan-kebohongan. Kebohongan-kebohongan bagian dari kitab? Tidak. Makanya ditafsiri lakin mungkotek. Pengetahuannya itu justru tidak ada dalam kitab, karena itu main kebohongan-kebohongan tok. Amaniyah jenenge. Talaqauhan rimo. Sinten sing nrimo ummiyun tadi. Ha ing mengkono amani min ru'asaihim sangka pira-pira pimpinane al-Yahud. Pimpinane al-ummiyun. Fa'tamaduha mongko percaya sapa ummi ha ing mengkono dibuat pegangan, iktimat namanya. Mongko menjadikan pegangan atau percaya sapa ummi ha ing mengkono amali. Bahaya sekali. Ya, bahayanya pimpinan ketika membohongi kepada yang dipimpin, menjelaskan tentang kandungan kitab suci tapi tidak sesuai dengan kebenaran, itu bisa bumerang. Apa bumerangnya? Sehingga yang memimpin itu tidak lagi berani menyampaikan kebenaran, karena sejak dari pertama sudah bohong. Maka kemudian ini menjadi semacam iktikad keseluruhan, menjadi keyakinannya masyarakat sekaligus menjadi seperti keyakinannya apa? Pimpinan. Karena dia telah berbohong, tidak akan berani lagi untuk menyampaikan yang benar. Karena kalau dia menyampaikan yang benar, langsung dihujat sama yang apa? Yang di bawah. Karena kebohongan ini telah menjadi keyakinan di tengah masyarakat. Oh, bahaya sekali ini. Itu bisa merusak banyak hal. Makanya tugas intelektual ya, tugas ulama itu berat sekali karena menyampaikan kebenaran. Padahal kadang-kadang wabot menyampaikan kebenaran itu kadang apa? Abot. Sehingga kemudian praktisnya tidak menyampaikan kebenaran. Ya, gelem ngono tak kei ngono. Lah yang diberi itu kemudian menjadi keyakinan masyarakat. Lalu susah untuk diubah. Karena dia dapatnya dari mana? Ya dari pimpinannya. Ya susah diubah. Begitu kita menyampaikan kebenaran, ketidakkebenaran di tengah masyarakat, lalu dipercaya oleh masyarakat, apa yang ngomong, maaf ya kemarin salah. Itu berarti karu-karuan. Urat. Itu butuh mental baja, butuh mental yang luar biasa. Apalagi kalau itu sudah disengaja, lalu membawa manfaat banyak dalam kehidupan, wis tambah tidak karu-karuan. Maka syarat menjadi ulama itu, syarat utama diantaranya adalah berani menyampaikan apa? Kebenaran. Karena begitu tidak berani menyampaikan kebenaran, itu akan menjadi keyakinan masyarakat. Dan itu kalau keyakinan yang bohong itu tidak akan melakukan hal yang positif di tengah apa? Masyarakat. Persis seperti ini. Cerita tentang masyarakat bawah Yahudi yang ada di Madinah. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyah. Wa inhum lan ora ana utawi awam atau ummiyuna ay mahum tegese ora ana utawi ummiyun fi jahdi nubuwatin nabi ing dalam mengingkari kenabian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ghairi lan liyane jahdi nubuwatin nabi mimma sangka perkara yakhtaliqunahu ingkang gawe-gawe sapa mengkono Yahud hu ing mah ora ana iku illa yadhunnuna kecuali berprasangka sapa mengkono ummiyun dzannan kelawan persangkaan, tidak ada hujahnya kecuali informasi yang mereka terima dari pimpinannya. Wala ilma lan ora ana ilmu iku maujud lahum kedue ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyya wa inhum illa yadhunnun. Makanya dikecam ini.
Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim. Mengko utawi kerusakan, mengko utawi siksa wail. Asyiddatu adzabin. Tegese banget siksa wail. Iku lilladzina ketubung akeh. Yaktubuna ingkang mencatat sapa alladzina alkitaba ing kitab biaidihim kelawan tangan-tangane alladzina, mencatat dengan tangannya. Ya, kalau mencatat mesti dengan apa? Tangan, ya, masa mencatat dengan kaki, ya kan? Tetapi sengaja diperlihatkan. Ya, orang Arab dan mungkin juga orang Indonesia mana ya itu mungkin sense bahasa ya. Kalau kepengen mempertegas itu alatnya ditulis. Yaquluna bi afwahihim. Ono tak ngucap orang nganggo mulute, ya kan? Yang ngucap ya dengan apa? Mulutnya, tapi ditegaskan. Ada lagi, ya kan? Yamshuna bi'ar julihim. Begitu. Untuk menyampaikan ketegasan. Ini juga begitu. Yaktubuna bi'aidihim. Yaquluna bi'afwahihim. Benar-benar tangannya memang ngomong. Nah, tangannya apa? Nyatat. Gitu. Mukhtalaqon tegese den gawe-gawe min indim sangka dirinya alladzina. Tsumma yaquluna nuli padha ngucap sapa alladzina hadza utawi iki ku min indillahi sangka ngersane Gusti Allah. Iki sangka Gusti Allah iki padahal ya ora teko di toko tangane karepe dhewe. Tujuannya apa? Liyastaru supaya tuku. Sapa mengkono alladzina bihi kelawan mengkono alkitab. Samanan ing harta qalilan ingkang sithik. Pemberian-pemberian dari masyarakatnya. Minat dunya sangka donya. Wa hum mutawi alladzina yaktubuna alkitab. Siapa yang melakukan itu? Al-yahudu, yaitu Yahud. Ghayyaru, mengubah sapa al-yahud sifatan nabi ing sifate kanjeng Nabi fit Taurat, di dalam Taurat. Wa ayat ar-rajmi, dan ayat rajm wa ghairahuma, dan sakliyane sifatun nabi lan ayat rajmi. Wa katabu lan nyatet sapa alladzina atau yahud ha ing mengkono kabeh tadi sifatun nabi ayat rajmi la akhirih ala khilafi ma ing atase bedane perkara unzila ingkang den turunaken apa ma. Fawailun mangko utawi wail cilaka neraka jahanam, siksa yang pedih, ya wail namanya. Iku lahum iku kedue al yahud mimma sangka perkara katabat ingkang nulis apa aidihim tangan-tangane al yahud. Minal mukhtalaki, yaitu ayat-ayat yang diciptakan dirinya sendiri, mukhtalak. Wa wailun utawi wail iku lahum kedue al yahud mimma sangka perkara yaksibuna ingkang mergawe mendapatkan manfaat sapa al yahud min narrisyah sangka pira-pira riswah, sangka pira-pira harta sogok yang diberikan oleh umatnya kepada dia. Ini celaka dua kali, ya kan? Celaka pertama karena menulis yang tidak ayat dianggap apa? Ayat. Yang kedua mendapatkan bayaran atas perbuatan tercela itu. Ini. Karena dalam sejarah bangsa Yahudi ini, begitu Nabi Musa alaihissalam ini pulang dari sowan dumateng Gusti Allah, lalu mendapati bangsa Yahudi ini ditinggal sowan malah nyembah ijel, lalu diajak untuk sowan kepada Gusti Allah untuk diambil biat, ya kan? Begitu mendengar suara malah minta lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Nabi Musa ini
lalu membawa pada satu keputusan gitu, bahwa Yahudi ki angel kan. Musa sendiri kroso nek apa? Angel. Karena itulah kemudian Taurat itu disimpan di dalam tabut, dalam sebuah peti, buah peti, ya kan? Yang nanti peti itu akan bermanfaat pada zamannya Nabi Daud alaihissalam, perang antara Daud dengan Jalut dengan apa? Tolut, ya kan? Ada penyebutan terhadap tabut dalam Al-Quran, ya. Tabut itu adalah tempat untuk menyimpan apa? Taurat orisinil. Karena kitab yang diterima oleh Nabi Musa itu dalam bentuk tulisan, dalam bentuk lauh. Jadi Nabi Musa itu nggawa ora kok nek Kanjeng Nabi kan nggawane kan nggawa nang ati, dilebokne nang ndi? Ati. Ala qalbika litakuna minal munzirin. Dan ayatnya itu gimana? Nazala alaikal, mana sih? Ala qalbika itu loh ya. Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad ala qalbika nang ati. Jadi Nabi Muhammad pulang ketemu dari malaikat Jibril, setiap kali pewahyuan itu tidak membawa catatan. Tapi Quran itu di mana? Di hati. Gitu. Nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin. Ya, malaikat turun ala qalbika, hatimu Muhammad. Maka Al-Quran itu nang hati, songko hati. Karena hati-hati kan, Quran itu nanti nang hati, ala qalbika, di hatimu Muhammad. Membaca Al-Quran kalau tidak dengan hati ini agak repot, karena turunnya dengan apa? Di hati. Nah, malaikat Jibril itu kembali, Al-Quran ada di hatinya Muhammad. Lalu Nabi Muhammad ketemu kepada umatnya, dari hati ini dibaca melalui lisannya Nabi Muhammad, dari lisannya itu kemudian dicatat oleh sahabat. Nah, kalau Taurat ini ketemu Nabi Musa, makanya kalau dalam film-film itu, ya, kalau dalam film-film seperti film dua pangeran, ya, film kartun yang cerita tentang pewahyuan Nabi Musa, cerita tentang Falakul Bahri, itu ketika mendapatkan wahyu itu, ya, itu ada cahaya yang kemudian menulis dengan sendirinya di sebuah lauh. Nah, lauh itulah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi assalam. Jadi pulang dari sowan dari Gusti Allah, itu Nabi Musa sudah membawa lauh. Ini Nabi Musa. Dan Nabi Musa kepingin menjaga, karena tidak percaya dengan Yahudi itu tadi, punya track record yang tidak bagus orang Yahudi ini. Nabi Musa lalu perintah bahwa Taurat ini diletakkan di mana? Tabut. Gitu. Zamannya Nabi Dawud di tabut. Zaman Nabi Sulaiman di tabut. Jalut dan Tolut itu tanda bahwa Jalut itu menjadi seorang apa? Tolut, ya, bukan Jalutnya ya, Tolutnya itu membawa apa? Tabut. Tempat di mana Taurat berada. Jadi kayak semacam jimat. Ini Taurat. Tapi kemudian setelah Nabi Sulaiman, kemudian karena itu merupakan jimat, jadi itu jimat benar. Setelah Nabi Sulaiman, kemudian ada kerajaan Yahuda yang kemarin kita bicarakan. Itu para raja-raja Yahuda itu banyak yang menyembah berhala, tapi tetap punya apa? Tabut. Jadi meski punya tabut, itu tetap menyembah berhala. Ono Taurat, tapi Tauratnya tinggu apa? Jimat, kayak ada tabutnya.
Nah, kemudian tabut inilah mengalami kerusakan, hilang. Tabut ini apa? Hilang, hancur. Karena diserang oleh Bukhtanasor. Abad ke-6 sebelum kelahiran Nabi Isa alaihi salam itu sudah hilang. Tidak ketahuan sampai sekarang di mana tempatnya, hilang. Berbagai kerusakan-kerusakan yang terjadi di bangsa Yahudi, negara Yahudi, mengakibatkan hilangnya apa? Taurat. Nah, karena hilang, tidak ada bukti yang otentik, tidak ada bukti fisik yang otentik, mulailah Taurat ini ditulis ulang. Penulisan ulang ini, nek coro kritik naskah itu ya, itu tidak standar. Dan itu direkam dalam Al-Quran, fawailun lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Ada cerita tentang Nabi Uzair, ya kan? Dianggap apal Taurat. Lho kok iso ono wong apal Taurat? Wong Taurat wis apa? Hilang. Sing fanatik malah prasangka buruk. Nek diarani buruk, iki mesti iki anake Gusti Allah iki. Wong Taurate wis ilang yaene ya ana kok ujug-ujug ana wong ngaku apal apa? Taurat. Iki nek gak anake Gusti Allah gak iso iki. Saking fanatiknya. Uzairub nullah. Ini. Jadi hilang lalu ditulis ulang. Nah, penulisan ulang itu tidak standar. Cara kritik naskah itu banyak lubangnya. Al-Quran kemudian menyebutkan, mengecam. Fawailun lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim, karena Taurat itu telah mengalami edisi tulis ulang tetapi tidak sesuai dengan standar-standar otentisitas penulisan itu. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila, gitu ya. Thumma yaquluna, nuli padha ngucap sapa mengkon alladzina hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Maka ada dua kesalahan. Kesalahan pertama, nulise wis ora bener. Nomor loro, sing ora bener iku dijual. Liyastaru bihi thamanan qalila, tidak mau mengakui mana yang benar, mana yang sejatinya. Karena menyampaikan itu berat. Soalnya kadung dipercaya di tengah apa? Masyarakat sudah ada kalangan ummiyunya itu tadi. Begitu ngomong sing sak benere ora kok kemudian dekne malah selamat, dekne malah iso dikuyo-kuyo wong akeh. Gitu. Bahaya sekali. Gitu. Makanya ulama itu sebenarnya berat sekali. Kalau kemudian dia mengetahui ada yang tidak beres di tengah masyarakat, ini ada yang nggak beres ini, menurut saya ada yang nggak beres. Itu menyampaikan berat sekali itu. Iso-iso ditabuki wong akeh. Ya kan? Iso dihujat, iso dimau macam-macam. Nah, itu berat sekali. Jadi ulama itu apa? Berat. Ini lagi mau kitab terus ono sing ngerti ini ada yang masalah ini. Ya, itu berat. Dan harus berani sebetulnya. Harus apa? Harus berani. Jadi masalah kok piye ya sembuh. Istihadnya nyampainya di situ. Gitu. Berat sekali. Setiap ulama itu pasti punya itunya. Ulama itu punya itu. Yang merasa beristihad harus disampaikan karena ini menurut saya memang ya begini nih. Ini. Dan yang dikecam diantara Yahudi diantaranya ini. Dia tahu bahwa dia tidak tahu tapi ngaku-ngaku tahu. Nah sebenarnya Tauratnya kan sudah hilang. Harusnya kan ketika menulis ulang itu kan seharusnya
Ya minimal dan iki ya mbok bener ora lah, ojo dipercaya teman-teman. Anu mesti ngono ya kan? Apalagi sampai memelintir dan lain sebagainya ini. Wa qalu lan padha ngucap sapa mengkono al-yahud lamma wa'ada semangsane ngancam hu ing al-yahud an-nabi sapa kanjeng Nabi an-nar ing api neraka. Lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda. Lan tamassara bakal menggepok ayatu sibah tegese mekenani nak ing kita apa an-naru apa api illa ayyaman kecuali beberapa hari ma'dudan iki kan kita dihitung jari terus cara gampangan. Paling-paling neraka ya wis delok lah. Kami ini kan bangsa pilihan. Musa kami goda aja enggak masalah. Nah, kira-kira ini kan bangsa pilihan ini. Rumangsane bangsa apa? Pilihan. Enggak boleh kayak gitu. Ada orang yang modelnya kayak gini mengikuti Yahudi. Ya nek kira-kira aku masuk neraka ya paling 3 dino lah. Ini niru pekerjaannya siapa? Yahudi. Semulia manusia ngomong ini berarti niru siapa? Yahudi. Nggak ada kayak gitu, itu tidak ada. Ya sudah merasa dekat dengan Kanjeng Nabi, sudah merasa dekat dengan Gusti Allah. Tiba-tiba melakukan kesalahan. Nek aku salah gak masalah dah. Kan? Ini kan Yahudi ini, pekerjaannya siapa? Yahudi. Bisa mlebu nang umat Islam iki piye carane? Ya benar kata Kanjeng Nabi ya kan. Apa yang dilakukan oleh umat terdahulu itu akan kamu ikuti. Termasuk sing iki ya diikuti pisan. Nek mlebu neraka meng sediluk ya kan. Diikuti bahaya ini. Illa ayyaman ma'dudah karena merasa bangsa apa? Pilihan. Diobong-obongi karo pimpinane. Tenang dah, pimpinane sing ngomong nek kliru-kliru sithik. Keliru sidik, keliru akeh, keliru sidik piye kan. Illa ayyaman kecuali pira-pira hari ma'dudatan ingkang den itung qalilatan tegese sithik arba'ina yauman. 40 apane yauman dinane. Ya, ada di tengah masyarakat, Masya Allah, umat Islam kok iso ikut-ikutan. Biarkan kalau dia nakal itu orang itu biarkan itu. Itu nanti pinter-pinter dewe. Aduh, kono pinter-pinter dewe. Tidak ada yang kayak gitu, itu hanya ada dalam sejarah Yahudi ini ya kan. Jangan sampai yang seperti ini masuk dalam tradisi umat apa? Islam, ya, benar. Kenapa 40 hari? Muddata ibadati abaihim, yaitu masa nyembahe piro-piro bapak Bani Israel al-ijla ing ijl. Sumata zulul ilang apa benar? Kalau sudah 40 hari ya hilang. 40 hari aja. Itu standarnya orang Yahudi. 40 hari itu apa? Ketika ditinggalkan Nabi Musa. Barang ditinggal Nabi Musa selama 40 hari, mereka menyembah apa? Berhala. Setelah mereka berhala, mereka disembah. Lalu kemudian mereka didatangi kembali oleh Nabi Musa alaihissalam. Apa siksanya untuk Nabi Musa kepada mereka? Disuruh membunuh diri sendiri, tapi bariku mlebu swarga. Ngono dene percaya. Ya wis 40 dina tok iku terus mati. Wis mari ngono mlebu apa? Swarga. Diterima tobaté. Ayeme penak ya kan? Karena dulu ketika mereka menyembah apa? Berhala itu kan summa fataba alaikum. Uqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda barikum fataba alaikum 40 dina dikon mateni karepe dhewe mati bari ngono fataba alaikum. Ya ngono kira-kira ya ngono lah. Paling-paling ya sing ngene iki tok ae Pak. 40 apa? Dina. Piye ngene iki? Ning ngarani iki. Rasane pengen dikruwes ya kan. Lah kok penak men ya kan, ndak ada di dunia ini yang seperti ini ndak ada. Qul lahum, katakan Muhammad lahum marang mengkono al-Yahud. Ya Muhammadu wahai Muhammad, katakan ini kepada mereka. Attakhadhtum indallahi ahdan. Ana to ngalap sapa sira kabeh. Hudhifat dan buang minhu sangka lafat ittakhadhtum apa hamzatul wasli apa hamzah wasal. Istighnaan karena semugih
mencukupkan diri bihamzatul istifhami kelawan hamzah istifham. Asalnya a'attakhadhtum menjadi apa? Attakhadhtum. Ana to ngambil sapa sira kabeh indallahi ing dalam sandinge Gusti Allah ahdan ing satu perjanjian yang kuat, ai mifaqon tegese janji minhu sangka Gusti Allah. Bidzalika kelawan mengkono-mengkono lan tamassana naru mau. Iku ana janjine ta karo Gusti Allah kok iso 40 dina apa ngarang. Ngarang dhewe apa untuk janji to Gusti Allah. Nek wis entuk janji saka Gusti Allah falan yukhlifa mongko ora bakal nulayani sapa Allah Gusti Allah ahdahu ing janjine Gusti Allah bi kelawan dzalik. Nek pancen Gusti Allah wis janji ya memang bener ora Allah gak bakal nulayani tapi dijanjine. La ora mesti Allah gak tahu janji kaya ngono iku gak tahu. Aneh men janji kaya ngono iku. Ya kan keluar dari keadilannya Gusti Allah. Enggak mungkin janji kaya ngono, aneh. Tidak ada orang yang kemudian mendapat sertifikat surga. Yang satu mendapatkan sertifikat apa? Neraka gak ono. Nek ngamal apik ya swarga, nek ngamal elek apa? Neraka, ora ono. Kamu dapat sertifikat surga, wis nglakoni apa sak karep-karepmu surga ndak ngono. Gak ono ya kan? Gak ono juga sertifikat wajahmu sertifikat neraka. Jamaah ngasih jwedul tetep apa? Neraka gak ono. Sing apik mlebu apa? Warga, sing elek mlebu neraka. Ngono. Nek ora diampuni nek cara Kanjeng Nabi nggih mboten. Ngono. Niki. Falan yukhlifallahu ahdah la ora am taquluna balik ngucap ai bal taquluna tegese balik ngucap sapa sira kabeh anallahi ing atase Gusti Allah ma ing perkara la ta'lamuna kang ora ngerti sapa sira kabeh. Bala nggih ai tamassu nggih napa ai tamassu tegese bakal mekenani apa narkum ing sira kabeh wa takhladun lan langgeng sapa sira kabeh fiya ing dalam anar. Man utawi sapa wonge iki kaidah. Gak ono sertifikat swarga, gak ono sertifikat apa? Kok sing ono apa niki sing ono iki mangka sabah sayyi'atan wa ahatat bi khati'atuhu faulaika ashabun nari hum fiha khalidun sebalike walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Iki yo kanggo wong Yahudi yo ngene, wong Islam yo ngene, wong Nasrani yo ngene, wong Indonesia yo ngene, wong Arab yo ngene, wong Amerika Eropa kabeh iki sing berlaku. Man kasabah sapa wong kasabah nglakoni man sayiatan ing keelekan syirkan tegese kemusyrikan wa ahatat lan ngubengi meliputi bihi kelawan man apa khati'atuhu apa kesalahane man khati'ah bil ifradi kelawan dan ifrotakan wal jam'ilan kelawan jamak khati'atuhu atau khati'atuhu jamak muannas salim ay istaulat tegese nguasani bihi alaihi ing atase man apa sayi'ah mau wa ahdaqat lan mentelengi apa sayi'ah bihi kelawan man mingkuli janibin dari seluruh sisi bi'an mata klan arep ento mati man musyrikan hale musyrik faula ika mongko taiman iku ashabun nari iku para penghuni neraka hum utawi man fiha di dalam nar iku khaliduna iku langgeng-langgeng kabeh. Ru'ya den joko fihi di dalam kalimat ayat ini fihi ing dalam khaliduna apa sing dijogo apa makna min ya dalam ulaik ashabun nar hum fiha apa khalidun itu yang dijaga adalah maknanya jamak maka khaliduna hum juga begitu ya hum juga dijaga apa
maknanya man jamak. Walladzina ta'u akamanu ingkang iman sapa alladzina wa amilulan nglakoni sapa alladzina as-solihati ing pira-pira ngamal ingkang saleh. Ulaika utai mengkono-mengkono alladzina iku ashabul jannati iku penghuni swarga. Hum utawi alladzina fiha di dalam al-jannah iku khaliduna iku langgeng-langgeng kabeh. Ya kembali seperti dulu ketika pertama kali ada ayat wa anni faddaltukum alal alamin, langsung diikuti dengan wattaqu yauman turja'una, meski kalian itu orang paling hebat, faddaltukum alal alamin, tapi hukum ini tetap berlaku. Hati-hati, itu tidak jaminan kamu masuk apa? Surga. Maka wattaqu yauman turja'una, diberi peringatan kembali. Ya, ini nasihat untuk orang apa? Yahudi, tetapi ini juga nasihat untuk orang Islam, karena orang Islam pernah didhawuhi Gusti Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ini kalau tidak dijalankan ya sama saja. Yahudi tidak menjalankan itu sama saja, pernah hancur sekian abad. Tauratnya hilang, kerajaannya hilang. Sampai ada yang namanya Yahudi diaspora. Yahudi yang berserakan di negara-negara. Di negara mana saja ada Yahudi enggak jelas. Karena tidak menjalankan perintah-perintahnya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menginginkan negara itu lahir kembali, makanya diundang kabeh. Yahudi yang berserakan itu diundang kabeh. Negara paling rasis itu adalah Bani Israel sekarang ini. Dimanapun Yahudi kalian berada, itu undang-undangnya Yahudi itu. Nang Indonesia, nang Ethiopia, nang Amerika, nang diwai, datang ke Israel, saya kasih warga negara. Ono undang-undang kaya ngono kuwi. Yahudi itu. Nah, itu orang Yahudi bisa menunjukkan saya Yahudi. Datang aja kemana? Israel. Dikasih warga negara. Nah, memang didirikan itu untuk merekrut seluruh umat Yahudi di dunia untuk kembali ke ini. Jadi orang itu warga negara itu. Wah, pokoknya anggerono tunjukkan bahwa kamu apa? Yahudi, insya Allah akan menjadi warga negara. Rasis sekali. Jenenge wae negara apa? Israel. Ono ta negara sing kaya ngene iki ya kan? Negara apa? Israel. Negara diberi nama dengan nama ras. Negara Jawa. Ya kan misalnya, ya kan? Rasis sekali ya kan? Negara apa lagi misalnya? Negara Madura. Wah ya kan, ras Madura. Negara apa lagi? Itu kan yang ditonjolkan apa? Rasnya. Negara Israel. Israel. Ini Yahudi. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israil, ya wallahu a'lam bissawab.